Perkenalkan, nama saya Luputu Dewi Rasmini. Saya dari kelompok 5, mahasiswi program studi Statika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma muskuloskeleta yang terdiri dari patofisiologis, farmakologi, dan terapi trauma muskuloskeleta. Trauma muskuloskeleta terdiri dari kata trauma dan muskuloskeleta. Trauma itu sendiri merupakan suatu cedera yang dapat mencederai fisik maupun psikis. Sedangkan muskuloskeleta merupakan suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, dan juga persendian. Jadi, trauma muskuloskeleta merupakan suatu kondisi yang mengganggu fungsi tendon, fungsi tulang, dan juga fungsi persendian. Baik, selanjutnya di sini ada sistem anatomi tubuh manusia. Teman-teman bisa melihatnya sendiri, itu ada tulang tengkorak, ada tulang belakang, ada tulang pelvis, ada tulang ulna, tulang femur, ada tulang radius, ada tulang patella, dan tulang lainnya. Teman-teman bisa melihat dan mengamati secara sama-sama ya. Trauma pada muskuloskeleta. Yang pertama itu bisa terjadi di kulit seperti jejas dan luka. Yang kedua bisa terjadi di bagian otot seperti memar, ruptur. Yang ketiga bisa terjadi di bagian tulang seperti fissure dan fraktur. Yang keempat bisa terjadi di bagian tendon seperti laserasi dan ruptur. Yang kelima bisa terjadi di bagian syaraf seperti neuropraksia, neurometris, dan akonometris. Dan yang keenam bisa terjadi di bagian sendi seperti dislokasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu dari trauma muskuloskeleta, yaitu tentang fraktur. Fraktur itu sendiri merupakan rusaknya kontinuitas dari struktur tulang, tulang rawan, dan lempeng pertumbuhan yang disebabkan oleh trauma dan non-trauma. Selanjutnya di sini ada klasifikasi fraktur. Yang pertama itu simplex atau fraktur tertutup, di mana pigmen tulang tidak menembus kulit. Nah, di sini fraktur tertutup ada beberapa klasifikasi tersendiri yang berdasarkan keadaan jaringan lunak di sekitar trauma. Yang pertama itu ada tingkat 0, yaitu fraktur biasa dengan SEM atau tanpa cedera jaringan lunak di sekitarnya. Yang kedua ada tingkat 1, fraktur dengan abrasi dangkal atau memar kulit dan jaringan subkutan. Yang ketiga ada tingkat 2, yaitu fraktur yang lebih berat dengan kontusio jaringan lunak di bagian dalam dan mengalami pembengkakan. Dan yang keempat yaitu tingkat ketiga, cedera berat dengan kerusakan jaringan lunak yang nyata dan ancaman sindrom kompartemen. Selanjutnya yang kedua ada compound atau fraktur terbuka, merupakan fragmen tulang yang menembus di permukaan kulit, dan inkompleta atau komunitas tulang yang belum terputus semuanya. Jadi bila garis patah tulang tidak melalui seluruh penampang tulang seperti airline atau fraktur patah retida rambut. Kemudian ada komplet atau fraktur total. Jadi kontinuitas tulang ini sudah terputus seluruhnya. Jadi bila garis patah melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang seperti terlihat pada gambar yang ada di samping ini, itu contoh dari fraktur terbuka. Selanjutnya di sini ada fraktur berdasarkan garis fraktur. Yang pertama itu ada linear, di mana garis fraktur ini sejajar dengan sumbu tulang. Yang kedua ada longitudinal, yang di mana garis fraktur membentang dalam arah longitudinal atau tetapi tidak sejajar di sepanjang sumbu. Jadi garis fraktur ini membentang dalam arah longitudinal, tetapi dia tidak sejajar di
tetapi tidak sejajar di sepanjang sumbu tulang tersebut. Selanjutnya ada oblik. Oblik itu merupakan fraktur yang arah garis patahnya itu membentuk sudut terhadap sumbu tulang dan merupakan akibat trauma angulasi juga. Dan di sini ada trauma spiral, di mana fraktur ini merupakan fraktur yang arah garis patahnya itu berbentuk spiral yang disebabkan karena trauma rotasi. Kemudian di sini ada trauma transversal, merupakan fraktur yang arahnya melintang pada tulang dan merupakan akibat trauma dari angulasi atau trauma secara langsung. Kemudian di sini ada fraktur berdasarkan posisi fragmen. Yang pertama itu ada comminutiva. Comminutiva itu merupakan tulangnya pecah menjadi sejumlah potongan kecil-kecil. Jadi patahan tulang ini menjadi potongan kecil-kecil dan menjadi jumlahnya banyak. Kemudian ada impacta. Impacta itu merupakan salah satu fragmen fraktur yang terdorong ke dalam fragmen yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada angulata. Angulata itu merupakan kedua fragmen fraktur yang berada pada posisi yang membentuk sudut terhadap fragmen lainnya. Yang kemudian ada dislokata, merupakan fragmen tulang saling terpisah dan menimbulkan deformitas. Kemudian yang terakhir ada segmental, merupakan fraktur yang terjadi pada dua daerah yang berdekatan dengan segmen sentral yang terpisah. Jadi itu teman-teman bisa melihatnya sendiri, itu ada gambar-gambar dari gambar-gambar fraktur yang berdasarkan garis frakturnya. Itu gambarnya di sebelah kiri saya, dan gambar fraktur yang berdasarkan posisi fragmen itu juga ada, teman-teman bisa melihatnya. Di sini juga ada fraktur itu berdasarkan keparahannya. Yang pertama itu untuk derajat 1 itu kurang dari 1 cm atau kontaminasi minimal. Kemudian untuk derajat 2 itu luka lebih dari 1 cm, kontaminasinya itu sedang. Dan derajat 3 itu luka melebihi 6 hingga 8 cm dan mengalami kerusakannya luas pada jaringan lunak, saraf, tendon, dan juga kontaminasi banyak. Fraktur terbuka itu biasanya dengan derajat 3 harus segera ditangani karena cenderung memiliki resiko infeksi. Selanjutnya di sini ada etiologi fraktur atau penyebab fraktur. Yang pertama itu fraktur akibat peristiwa trauma. Ini biasanya disebabkan karena kecelakaan, jatuh, seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada fraktur karena kelelahan atau tekanan. Jadi ini bisa disebabkan karena kakinya terkena tiang listrik, pohon, atau benda-benda yang berat. Kemudian di sini ada fraktur patogenik. Ini disebabkan karena penyakit yang bisa mengikis-ngikis tulang itu seperti osteoporosis, sehingga menyebabkan lama-lama menjadi fraktur. Kemudian di sini ada manifestasi klinis. Yang pertama itu nyeri. Nyeri ini bisa disebabkan karena terputusnya kontinuitas atau yang disebut dengan fraktur. Kemudian yang kedua itu ada memar. Memar di sini bisa disebabkan karena terbenturnya jaringan kulit. Kemudian yang ketiga sulit menggerakkan tubuh. Ini bisa disebabkan karena fraktur. Kemudian terjadinya pemendekan tulang, terjadinya sprain dan edema. Ini bisa disebabkan karena akibat vasodilatasi dan infiltrasi leukosit serta sel-sel emas, dan deformitas yaitu akibat kehilangan kelurusan yang dialami. Selanjutnya di sini ada patofisiologis. Yang pertama itu terjadinya cedera, baik itu kecelakaan, karena trauma, karena terjatuh, atau karena penyakit osteoporosis, sehingga menyebabkan terjadinya fraktur. Fraktur ini bisa menyebabkan rusaknya jaringan lunak, sehingga
terjadilah fraktur terbuka maupun fraktur tertutup. Terjadinya kerusakan jaringan lunak ini bisa ditangani tindakan yang disebut dengan preoperasi. Selanjutnya, preoperasi itu seperti kita melakukan balut bidai. Kemudian sesampai di rumah sakit kita melakukan operasi. Kemudian setelah operasi itu namanya post operasi atau pemulihan, sehingga bisa terjadinya nyeri karena operasi tersebut dan juga terjadinya adanya luka. Nyeri ini bisa menyebabkan gangguan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman ini bisa kita tangani dengan cara terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi seperti teknik relaksasi napas dalam dan juga mengalihkan rasa nyeri tersebut. Post operasi ini bisa mengalami gangguan aktivitas sehingga menyebabkan mobilisasi. Kemudian post operasi ini bisa terdapat adanya luka sehingga bisa menimbulkan resiko perdarahan dan juga menyebabkan resiko infeksi. Selanjutnya di sini ada komplikasi dari fraktur. Yang pertama itu shock. Shock di sini bisa disebabkan shock ini bisa terjadi karena shock hipovolemik yang disebabkan karena kehilangan darah terlalu banyak atau yang disebut dengan perdarahan, dan bisa menyebabkan penurunan oksigen. Dan ini terjadi biasanya pada fraktur ekstremitas, toraks, pelvis, dan vertebra. Kemudian yang kedua ada sindrom emboli lemak. Merupakan fraktur globula lemak dapat masuk ke dalam pembuluh darah karena tekanan sumsum tulang lebih tinggi dari tekanan kapiler. Kemudian di sini ada sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen ini merupakan ditandai dengan kerusakan atau destruksi syaraf dan pembuluh darah yang disebabkan oleh pembekakan atau edema di daerah fraktur. Kemudian ada kerusakan arteri. Ini pecahnya arteri karena trauma biasanya ditandai dengan tidak ada nadi, CRT menurun, sianosis bagian distal, dan ekstremitas teraba dingin. Kemudian terjadinya infeksi. Infeksi ini disebabkan karena sistem pertahanan tubuh itu rusak bila ada trauma pada jaringan. Pada trauma ortopedik ini, infeksi dimulai dari kulit dan masuk ke dalam. Ini biasanya terjadi karena fraktur terbuka dan bisa terjadi juga karena penggunaan bahan lain dalam proses operasi atau pembedahan seperti pin dan plat. Kemudian ada avaskular nekrosis. Ini terjadi karena aliran darah ke tulang itu mengalami kerusakan atau terganggu yang biasa menyebabkan nekrosis tulang dan diawali dengan adanya Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan penunjang untuk pasien fraktur. Yang pertama itu X-ray untuk menentukan lokasi atau luasnya fraktur. Yang kedua itu ada scan tulang untuk memperlihatkan fraktur itu lebih jelas dan mengidentifikasi keluasan kerusakan jaringan lunak. Yang ketiga itu ada arteriogram, yaitu untuk memastikan ada tidaknya kerusakan vaskuler. Yang keempat itu hitung darah lengkap untuk mengetahui adanya hemokonsentrasi yang meningkat, peningkatan leukosit sebagai respon terhadap peradangan. Selanjutnya ada kreatinin, yaitu untuk mengetahui adanya trauma otot meningkat, beban kreatinin untuk clearance ginjal. Kemudian yaitu ada profil koagulasi, yaitu untuk mengetahui adanya kehilangan darah. Selanjutnya ada penata laksanaan fraktur, yaitu manajemen farmakologi dan non-farmakologi. Manajemen farmakologi itu seperti analgesik narkotika, yaitu pereda nyeri tingkat sedang sampai dengan nyeri berat yang akan memberikan efek euforia. Contoh obatnya itu seperti morfin, desosin, metadon, fentanyl, dan nalbutin. Sedangkan analgesik non-narkotika itu seperti obat jenis ini, yaitu untuk pereda nyeri dan memberikan efek antiinflamasi dan antiviretik. Terapi ini digunakan pada pasien yang mengalami nyeri ringan sampai dengan
nyeri sedang. Contoh obatnya ibuprofen, ketorolac, aspirin, acetaminophen, paracetamol. Dan manajemen non farmakologi itu seperti relaksasi nafas dalam dan juga akupuntur. Untuk teknik relaksasi nafas dalam, teman-teman bisa melihat pada gambar itu ya, seperti tarik nafas dalam hitungan 1-2 detik dan mengembuskan dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada contoh penanganan fraktur prehospitalisasi atau sebelum masuk rumah sakit. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Di sini ada contoh kejadian kecelakaan yang mengalami fraktur. Jadi untuk penanganan di sini yaitu dengan menggunakan cara balut bidai. Di sini tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya pergerakan agar frakturnya itu tidak tambah parah seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang.